Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung, Pokjar Ciamis, dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA uji karbohidrat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, khususnya amilum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, khususnya amilum, dengan menggunakan larutan iodin. Melalui praktikum ini, kita dapat mengetahui perbedaan bahan makanan yang mengandung amilum dan yang tidak, berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menampilkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alat piring plastik, bahan pisang, apel, nasi putih, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, larutan iodin, atau lugol. Dalam hal ini saya menggunakan betadin. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun semua bahan makanan di atas piring plastik dan memberi nama pada masing-masing bahan. Yang kedua, meneteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes pada setiap bahan makanan. Pada bahan yang pertama, yaitu nasi, saya meneteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya, pada kentang diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada tepung terigu diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada biskuit diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada pisang diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada apel diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada gula pasir diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada putih telur rebus diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada margarin diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Pada tahu diteteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes. Setelah semua bahan ditetesi larutan iodin, selanjutnya melakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan. Mencatat bahan makanan yang berubah warna menjadi ungu kebiruan sebagai tanda adanya amilum. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa bahan makanan seperti nasi, kentang, tepung terigu, biskuit, dan pisang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi larutan iodin. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung amilum, yaitu karbohidrat kompleks. Sedangkan bahan seperti apel, gula pasir, telur, tahu, dan margarin tidak mengalami perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak mengandung amilum atau mengandung zat lain seperti protein dan lemak. Perubahan warna ini terjadi karena adanya reaksi antara iodin dengan amilosa yang terdapat dalam amilum, sehingga menghasilkan warna biru kehitaman. Namun, tidak semua karbohidrat dapat bereaksi dengan iodin. Karbohidrat sederhana seperti gula tidak menunjukkan perubahan warna karena tidak memiliki struktur amilosa. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan iodin dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan amilum dalam bahan makanan. Bahan yang mengandung amilum ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman, sedangkan bahan yang tidak mengandung amilum tidak mengalami perubahan warna. Dengan demikian, uji iodin hanya dapat mendeteksi karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Setelah kita melakukan uji karbohidrat, selanjutnya kita akan melakukan uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu piring plastik, pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakannya adalah kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, susu,
air sebagai kontrol, dan minyak goreng sebagai pembanding. Langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Langkah pertama, saya menyiapkan 2 lembar kertas coklat yang telah dipotong dengan ukuran sekitar 10 kali 10 cm. Selanjutnya, saya mengambil pipet, kemudian meneteskan air pada salah satu kertas coklat sebagai kontrol negatif. Kemudian, dengan pipet yang berbeda, saya meneteskan minyak goreng pada kertas coklat yang lainnya sebagai pembanding. Kedua kertas tersebut kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, saya mengamati kedua kertas dengan menghadapkannya ke cahaya untuk melihat apakah terdapat noda transparan. Hasil ini digunakan sebagai pembanding dalam menentukan bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya, saya menyiapkan 10 lembar kertas coklat dan memberi nomor serta nama bahan makanan yang akan diuji, yaitu kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Kemudian kemiri dihaluskan dengan digosokkan pada kertas coklat sebanyak kurang lebih 10 kali, lalu didiamkan selama 5-10 menit. Sambil menunggu, saya melakukan perlakuan yang sama pada bahan lainnya. Margarin terlebih dahulu dicairkan menggunakan panas lilin, kemudian diteteskan pada kertas coklat. Selanjutnya, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong, dan kacang tanah digosokkan pada kertas coklat masing-masing sekitar 10 kali. Untuk pepaya, dipotong kecil lalu digosokkan pada kertas sebanyak 10 kali, sedangkan santan dan susu diteteskan langsung pada kertas coklat. Semua kertas kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, saya mengamati masing-masing kertas dengan bantuan cahaya atau senter untuk melihat adanya noda transparan sebagai indikator kandungan lemak. Hasil pengamatan kemudian dicatat pada label yang tersedia di lembar kerja. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa kemiri menunjukkan noda transparan yang sangat jelas dan terasa licin. Margarin menunjukkan noda yang sangat jelas dan melebar. Kacang tanah menunjukkan noda yang cukup jelas dan agak berminyak. Santan menunjukkan noda transparan yang cukup jelas. Susu menunjukkan noda tipis yang kurang jelas. Minyak sebagai pembanding menunjukkan noda transparan yang sangat jelas. Sedangkan seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, dan pepaya tidak menunjukkan noda transparan yang menetap. Air sebagai kontrol juga tidak meninggalkan noda karena menguap setelah kering. Noda transparan pada kertas coklat menunjukkan adanya kandungan lemak karena lemak tidak menguap dan tidak meninggalkan bekas tetap. Sebaliknya, bahan yang tidak mengandung lemak tidak meninggalkan noda karena air yang terkandung akan menguap. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak ditandai dengan adanya noda transparan pada kertas coklat. Bahan seperti kemiri, margarin, kacang tanah, santan, susu, dan minyak goreng terbukti mengandung lemak, sedangkan bahan lainnya tidak. Dengan demikian, uji kertas coklat dapat digunakan sebagai metode sederhana untuk mengidentifikasi kandungan lemak dalam bahan makanan.